rujukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sejak pertama kali kasus positif virus corona atau COVID-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, sejak hari itu jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari. Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan dan menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Jika dilihat dari laporan data pemerintah, jumlah total kasus positif COVID-19 selama beberapa bulan terakhir tercatat mengalami penambahan yang cukup drastis. Sejak bulan Maret hingga 23 Desember 2020 tercatat 685.639 kasus positif corona di Indonesia. Penyebaran di berbagai provinsi pun semakin mengalami peningkatan, baik di Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Seiring meningkatnya kasus positif COVID-19, pemerintah pun semakin berupaya untuk meminimalisir penyebaran virus ini, baik melalui kebijakannya dan upaya mensosialisasikan pencegahan virus ini kepada masyarakat. Dari website covid19.go.id, informasi mengenai kebijakan dan perkembangan kasus COVID-19 ini selalu diupdate setiap saat, mulai dari jumlah kasus, gejala positif COVID-19, kondisi penyerta positif COVID-19, kelompok umur positif COVID-19, perkembangan kasus sembuh, hingga perkembangan kasus meninggal per hari. Wuhan menjadi tempat yang disebut sebagai kisah awal kasus virus corona bermula, tepatnya pada akhir 2019 ketika seseorang terjangkit virus corona dari hewan yang diperdagangkan di pasar seafood Huanan, kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dari Wuhan, virus ini tersebar meluas ke Asia, bergeser ke Eropa, dan meluas ke Amerika. Berbagai negara berusaha mengurangi penyebaran virus corona ini, salah satunya dengan cara lockdown. Penyebaran virus COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Untuk menekan laju virus mematikan ini, sejumlah negara menempuh langkah tegas mulai dari karantina hingga melakukan lockdown atau mengunci wilayah. Negara yang paling anyar menerapkan kebijakan lockdown adalah Malaysia. Juru bicara Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa semua lembaga keagamaan, sekolah, pusat bisnis hingga kantor-kantor pemerintah akan tutup sementara waktu. Selain Malaysia, Italia lebih dulu melakukan lockdown. Hingga 17 Maret 2020, data Worldometers menyebutkan Italia berada di posisi kedua dengan kasus COVID-19 terbanyak setelah Tiongkok, yaitu 27.980 kasus dengan total kematian 2.158 orang. Italia menjadi salah satu negara paling tegas mengambil langkah antisipasi penyebaran virus corona di luar Tiongkok. Pemerintah menerapkan social distancing bagi warganya. Warga harus berjarak setidaknya 1 meter antara satu dengan yang lain ketika berada di supermarket, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Pelanggar akan dikenakan denda sekitar 200 euro. Meski secara menyeluruh Filipina belum menerapkan lockdown negaranya, tapi sudah diterapkan di ibu kota Manila. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menerapkan jam malam di Manila. Karena situasi tidak kondusif, Presiden Duterte bahkan menutup sementara seluruh pasar keuangan. Selain itu, sebagian wilayah di Pulau Luzon berada dalam karantina ketat.
Kebijakan lockdown Manila akan dilakukan selama 1 bulan. Segala bentuk kerumunan akan ditindak tegas. Warga hanya diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan darurat seperti ke rumah sakit, bank, supermarket. Itu pun harus menerapkan social distancing. Sementara ini ada 14 negara yang menerapkan lockdown. Adapun yang menerapkan full lockdown diantaranya Italia, Denmark, Spanyol, Lebanon, Prancis, Malaysia, dan Republik Ceko. Sedangkan negara-negara yang memperlakukan half lockdown diantaranya Tiongkok, Mongolia, Irlandia, India, Filipina, dan Malta. Hingga tanggal 24 Desember 2020 tercatat 72,8 juta kasus virus corona di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia telah mengatakan bahwa virus corona sebagai situasi darurat global. COVID-19 bukan yang pertama. Begini sejarah pandemi yang telah menelan hingga ratusan juta jiwa di dunia. Wabah Justisian adalah wabah pandemi pertama dan paling terkenal yang terus berulang hingga pertengahan abad ke-8. Pertama kali muncul di kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada masa Kekaisaran Justinian I, dan kemudian menyebar ke Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Arab. Wabah ini menewaskan 30 hingga 50 juta orang dan diperkirakan hampir setengah dari populasi dunia. Pandemi yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, organisme yang menyebabkan penyakit pes dan disebarkan melalui tikus. Orang-orang tidak mengetahui bagaimana cara melawannya kecuali menghindari mereka yang sakit. Beberapa orang menunjukkan bengkak di leher, ketiak, dan paha mereka. Beberapa menunjukkan daging yang menghitam karena pendarahan di bawah kulit. Beberapa batuk darah karena peradangan di tenggorokan dan paru-paru mereka. Tetapi mereka semua mengalami satu hal yang sama, demam, kelelahan, dan bau busuk yang menguap dari tubuh. Wabah yang dikenal dengan Black Death. Pandemi ini muncul pada tahun 1347 sampai 1351. Penyakit ini diperkirakan telah merenggut nyawa 2/3 populasi Eropa, atau sekitar 200 juta orang dalam 4 tahun. Black Death adalah wabah pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu dengan bantuan binatang seperti tikus. Wabah Black Death berakhir melalui penerapan karantina. Tepat pada tahun 1918, dunia diguncang oleh wabah flu mematikan yang dikenal dengan flu Spanyol. Wabah flu Spanyol menewaskan 20-100 juta orang dalam 2 tahun. Penyebabnya adalah virus H1N1 yang kemungkinan berasal dari burung. Wabah yang muncul tatkala bangsa Eropa mendatangi benua Amerika pada tahun 1492. Penyakit ini menyebabkan kematian lebih kurang 90% penduduk Amerika periode itu. Selama berabad-abad, cacar air merupakan penyakit endemik di Eropa, Asia, dan negara-negara Arab. Beberapa abad kemudian, cacar merupakan virus epidemi pertama yang memiliki vaksin. Kolera merupakan pandemi yang muncul sekitar tahun 1961 dari India. Penyakit ini telah menjangkit hampir 4 juta manusia tiap tahunnya. Sebab penyakit ini adalah makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri. Wabah kolera dengan cepat telah menyebar ke seluruh Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika, yang menyebabkan kematian sekitar 1 juta orang.